Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Tan Yun membuat jebakan untuk memancing orang-orang yang ingin membunuhnya agar masuk ke dalam formasi. Ding Chuan yang dikendalikan oleh pengaruh mata Dewa Hongmeng mengatakan seperti yang diarahkan Tan Yun. Dan inilah kelanjutannya. Ding Chuan yang lari keluar dari formasi berteriak dengan keras agar semua orang menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Tan Yun, karena saat ini Tan Yun sedang terluka parah. Seperti yang diharapkan Tan Yun, ketika Ding Chuan selesai mengatakan itu, segera pedang melesat dari belakangnya dan menembus keluar dari mulutnya. Tan Yun kembali memancing mereka karena masih ada 39 tempat tantangan. Tan Yun ingin membunuh musuh sebanyak mungkin dalam kompetisi ini. Semua yang dari divisi Pil menjadi cemas dan khawatir mendengar kata-kata Ding Chuan tadi. Tapi semua musuh Tan Yun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka segera melesat masuk ke dalam formasi pedang. Shen Subing yang melihat ini segera berkedip dan menghilang dari tempat duduknya. Beberapa saat kemudian, pedang spiritual menembus tenggorokan puluhan murid di atas panggung naga. Puluhan murid ini tewas terkapar dengan lubang di tenggorokannya. Sesosok dengan aura pembantaian muncul di atas panggung. Itu adalah Shen Subing. Wu Hong segera berdiri sambil menunjuk ke arah Subing. Dia mengutuk perbuatan Subing yang dengan kejam ikut campur dalam kompetisi ini. Kepala divisi 5 jiwa juga berteriak keras dan mengatakan Shen Subing telah melanggar aturan. Karena menurutnya Subing bukan hanya melanggar aturan kompetisi saja, tapi juga membunuh orang yang tidak bersalah, semua murid dari divisi 5 jiwanya. Subing menatap dan berkata dengan dingin, "Jadi apa masalahnya jika dia membunuh mereka semua?" Kepala divisi 5 jiwa yang geram segera membungkuk ke arah Swansong dan berkata bahwa Subing sudah melanggar aturan dengan sembarangan membunuh, sehingga Subing harus dihukum. Kepala divisi jiwa binatang juga ikut menuntut Shen Subing karena telah lancang dan tidak menghargai Patriark Swansong dengan melakukan tindakan tercela itu, sehingga Subing harus dihukum mati. Swansong segera bangkit berdiri, lalu dengan cepat menampar kepala divisi 5 jiwa dan jiwa binatang. Keduanya gemetaran dan segera bersujud di kaki Swansong. Keduanya memohon maaf dan masih bingung dengan kesalahan apa yang diperbuat mereka sehingga mereka ditampar. Swansong tidak langsung menatap mereka berdua, tapi memandang semua murid di bawah dan bertanya, jika ada dari para murid-murid ini yang mengetahui kenapa dirinya tidak menghukum Shen Subing, tapi malah menampar kedua kepala divisi ini. Danyu segera maju dan menjawab, jika aturan kompetisi memang memperbolehkan hingga 100 penantang maju bersamaan. Sedangkan kejadian barusan itu, para murid divisi jiwa binatang dan 5 jiwa telah mengabaikan aturan itu dan berbondong-bondong masuk ke formasi pedang untuk membunuh Tan Yun. Sehingga jika dihitung sudah lebih dari 39 orang yang menerjang untuk masuk ke dalam formasi. Jadi jika mengikuti aturan, merekalah yang salah,
Sehingga tindakan ketua divisinya Subing adalah benar untuk menghalangi murid-murid yang sudah melebihi jatah tantangan. Keduanya segera memohon maaf karena sudah tidak menghitung jumlah penantang. Xuanzong menjadi semakin emosi karena sebagai kepala divisi mereka hanya dipenuhi niat membunuh terhadap Tan Yun dan kemudian tidak lagi memperhitungkan dengan aturan-aturannya. Xuanzong memberi peringatan kepada keduanya dan mereka kembali ke tempat duduknya dengan keringat dingin dan ketakutan. Di dalam hati keduanya, rasa malu yang diterima ini diubah menjadi kebencian yang lebih besar pada Tan Yun. Kedua kepala divisi ini berpikir bahwa Tan Yun saat ini mengalami luka dalam dan formasi pedangnya terlihat mulai memudar. Benar saja, para murid mulai berseru bahwa formasinya mulai retak dan itu berarti Tan Yun sudah sekarat. Shen Subing sendiri juga berpikir bahwa dia kembali akan kehilangan Tan Yun kali ini karena ada 39 orang yang sudah berada di dalam formasi di mana Tan Yun sedang terluka parah sendirian akan menghadapi mereka. Bahkan para murid Taman Obat Lingsan meneteskan air mata. Begitu juga dengan King Qiu, King Feng, dan Wende. Secara logika, Tan Yun yang terluka parah pasti akan mati di tangan 39 murid jenius berbakat yang memusuhinya. Dan mungkin Tan Yun sudah mati. Terlihat dari formasinya yang mulai retak karena energi pembuat formasinya mulai menghilang. Bahkan Xiao dan Mengi serta Xian yang selalu percaya dengan kekuatan Tan Yun saat ini mulai pucat. Sementara pihak lain walaupun tidak memusuhi Tan Yun, tapi mereka senang karena murid berbakat dari divisi lain akan segera berkurang, sehingga peluang murid mereka akan bertambah tinggi. Murong Sisi yang juga ingin Tan Yun mati, tapi saat ini merasakan sedikit kasihan di matanya. Dia tahu bakat Tan Yun yang luar biasa, dia menghargai kejeniusan Tan Yun. Jika saja Xiao nanti sujud bermohon padanya untuk bersama Tan Yun di masa yang akan datang, mungkin dia akan membiarkannya. Hanya Xuanzong yang masih memiliki pengharapan. Dia tidak percaya calon menantunya ini akan mati seperti ini. Dia memancarkan ekspresi kecemasan. Setelah beberapa saat, formasi pedang Dewa Hong menghancur berkeping-keping. Saat ini terlihat di atas panggung tidak ada satupun yang berdiri. Semuanya terkapar di lantai dengan potongan tubuh yang berantakan. Semua mayat tidak ada yang lengkap, anggota tubuh mereka terputus-putus. Para murid divisi Pil, divisi jiwa suci, divisi jiwa binatang, dan 5 jiwa menangis sedih karena para senior berbakat mereka terpotong-potong dengan menyedihkan. Sementara belum ada yang memperhatikan, hanya Tan Yun yang terkapar bersimbah darah tapi belum mati dan bahkan tidak terluka. Bagi Tan Yun, 39 orang ini tidaklah sekuat Nanggong Yukin. Namun saat ini Tan Yun sedang menyamar seolah-olah dia telah mati agar musuh-musuhnya tetap menganggap remeh dirinya nanti. Dan itu memudahkan Tan Yun untuk membunuh mereka karena mereka lengah. Tan Yun mendengar suara-suara dari murid Taman Obat Lingsan yang menangisinya. Tiba-tiba terdengar suara yang bertanya, "Kenapa kalian menangis? Bagaimana aku bisa mati dengan mudah?" Suara itu dari tumpukan potongan mayat. Semua orang terkejut. Mereka saat ini melihat Tan Yun berdiri dengan susah payah, tubuhnya basah dengan darah. Semua orang mengucapkan nama Tan Yun. Yang lain menjadi marah karena Tan Yun tidak mati. Yang lain menjadi senang karena Tan Yun masih hidup. Xiao dan Mengi matanya berkaca-kaca. Mereka segera menghampiri Tan Yun dan membantunya untuk turun dari panggung.
Xian yang tadinya ingin mendekat pada Tanyun, tapi gurunya menatapnya dengan dingin. Sementara Tanyun berbisik kepada Meng Yi dan Xiao yang membopongnya. Aku hanya berpura-pura agar musuh-musuhku bisa mengukur kekuatanku saat ini. Shen Subing yang gembira melihat Tanyun masih hidup segera mendekatinya dan mulai mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa organ dalam Tanyun. Tapi Subing terkejut, dia tidak mendapati adanya tanda-tanda cedera. Dia menatap Tanyun dan Tanyun mengedipkan matanya. Subing segera mengerti maksud Tanyun. Dia lalu berbalik dan mengatakan pada semua orang dari divisi pilnya bahwa Tanyun saat ini terluka serius dan perlu beberapa saat untuk bisa sembuh. Perkataannya kepada divisi pilnya ini tentu saja terdengar jelas bagi divisi yang lain. Para murid divisi pil menjadi lega mendengar ini. Sementara para musuh Tanyun berpikir bahwa ternyata hanya seperti ini kemampuan Tanyun. Mereka tetap menganggap remeh Tanyun saat ini. Subing juga terus berakting dengan berpura-pura menanyakan kemampuan Tanyun untuk tetap melanjutkan kompetisi. Tapi Tanyun tetap memaksa untuk lanjut. Keduanya saat ini berakting. Kemudian Dan Yu berteriak pada Meng Yi dan Xiao dengan panggilan kakak ipar pertama dan kakak ipar kedua sambil meminta izin Dan Yu mengangkat Tanyun untuk diobati. Dan Yu sengaja mengeraskan suaranya agar semua murid yang lain bisa ikut mendengar. Semua murid laki-laki yang mengagumi Xiao dan Meng Yi yang mendengar panggilan itu kemudian menyadari bahwa kedua gadis yang masuk daftar 13 kecantikan di gerbang dalam saat ini telah menjadi milik Tanyun. Hati mereka sangat marah, mereka iri dan benci pada Tanyun. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Penasaran dengan kelanjutan kompetisinya? Dan kejutan apa yang disiapkan Tanyun? Kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.